got so much fucking design on right now. Bring it down, come to the Makanya ini adalah yang bersejarah buat saya katanya gitu Pak. Banyak yang pengen ketemu karena konsentrasi saya juga ke masalah pendidikan Pak. Jadi sekarang saya ini Pak, walaupun menit awal nih 2029 saya mau nyalek gimana caranya? Dia udah ngomong udah lama Pak. Dia tuh udah lama banget Pengen jadi caleg. pengen. Caleg apa? Ya pokoknya apapun yang penting saya ntar ngurusinnya pendidikan karena konsentrasi saya ke anak cucu saya Pak. Ya pendidikan tuh Luar biasa. jadi kayak gimana ya pendidikan di Indonesia tuh pingsan. Jangan. Dia tuh kok dia sendiri produk pendidikan mana? Dia kuliah di UNJ. SMA 4 Berarti produk Indonesia dong. produk Indonesia Pak. Jadi parah Indonesia nih. Waduh, Bapak kok framing Pak. Waduh. Loh, ini dia kerjanya loh. Dia yang ngomong tadi kan Pak ya. Iya. Betul. Ya sih saya mau anak saya sekolah luar negeri sudah Gimana kuliah. Lu pingin seperti di Indonesia, pingin jadi kayak di luar negeri? Enggak juga Secara pendidikan? Secara pengennya merata sih Pak. Iya. Tapi susah saya paham. Makanya saya pengen tahu di dalam kayak gimana. Iya. Saya kan belum bisa banyak ngomong kalau belum nyalek gitu Pak. Iya. Tapi betul sih. Ini kan saya tanya tadi, Indonesia banyak masalah. Terus pertanyaan berikutnya, lah kita produk pendidikan mana gitu kan? Iya. Siapa? Dia kan juga SD, SMP, SMA, kuliah. Indonesia semua Pak. Ya. Iya. Saya juga gitu. Saya ini produk kurikulum domestik. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri juga. Jadi kan otomatis sekolah-sekolah negeri itu kan usul kurikulum Indonesia kan? Iya. Nah, jadi satu sisi kita ingin kemajuan sambil ngeritik sambil kita ini kan juga produk kita. Iya sih. Benar kan? Iya. Betul. Lo Mas Dias ini jadi cerdas begini nih. Kena lu ya. Mampus berubah pikiran lu ntar lagi kita gini. Kena cerdas tuh. Belum Lu selesai. saingan sama AI loh. Cerdas loh tadi. Belum selesai Pak. Terus Pak. Oh, jadi merah muka? Beneran merah. Berubah lah. Terima kasih penonton. Coba dari 2017 Pak. gini ya. Dapat satu suara Pak. Oh, bisa lebih. Kalau Pak. Satu efeknya berapa? Iya benar. Tapi faktor paling utama sebelum Bapak lanjut ya, karena filmnya Menko Hawk saya nge-MC itu aja Pak. Kalau Bapak ada film saya nge-MC juga saya pilih Bapak. Perkara film Iya. ya. Waktu itu tur kita 17 kota Pak. Jadi kan alhamdulillah. Relax, enggak perlu apologetik, tenang. Iya. Kelihatan. Langsung ke apologetic. Oke, terus Pak. Balik lagi pendidikan, Produk Pak. Indonesia nih. Jadi gini, kita harus mensyukuri yang kita dapat. Satu sisi nih, kan gimana juga kita ini produk domestik. Iya. Nah, jangan sampai kita ini memangkas percaya diri kita sendiri. Biar kadang-kadang kita tanpa kita sadar nih, kita pangkas percaya diri kita. Itu yang para pendiri Republik nggak pernah kerjakan. Oke. Coba bayangin ya, kita bicara pendidikan nih, 95% buta huruf. Waktu itu. Iya. Oke, yang melek huruf 5%. Jumlah mahasiswa cuma ratusan orang. Jumlah mahasiswa nih. Tapi Bung Karno itu bilang begini, beri saya 10 pemuda dan saya akan Goncangkan dunia. Oke, coba lihat statistiknya. Jadi 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Oh iya. Kira-kira nih orang buta huruf 9 Iya. bisa guncang dunia bagaimana coba? Kebayang nggak? Iya. Tapi kan beliau nggak bilang gini, kalian semua ini nggak sekolah, nggak bisa baca tulis, kasih kertas nggak bisa nulis nama, memangkas percaya diri bukan? Iya. Nah, jadi kita gini, satu sisi kita syukuri kemajuan, tapi jangan pangkas percaya diri nih. Kita juga ini produk pendidikan Indonesia. domestik. Dan karena skala kita ini besar, persis yang dikatakan dia tadi soal kesetaraan. Dan kesetaraan itu satu sisi kita beresin nih, Ya. tapi sisi lain dengan jumlah yang besar ini, maka berhadapan dengan lingkungan sekitar kita masih punya supply yang cukup untuk kompetisi dengan lingkungan kita. Kenapa? Ginilah sederhananya teman-teman. Kalau kita di kelas, Ya. ngajar gitu ya, guru pada dosen kira-kira nih 25% itu rajin, nggak dikasih deadline juga ngerjain awal, Ya. tuntas, cepat 20%. Terus 20% itu yang high achiever. 20% harus dikejar-kejar nih. Iya. Untuk yang suka telat, yang PR terlambat itu 20%. Dan 50% yang tengah nih. Kira-kira nih, Ya. kita ngomong sederhananya aja. Ya. Jadi kalau
25% itu high achiever. Maka disebutlah seluruh siswa se-Indonesia sebutlah 40 juta. Oke, lalu seperempatnya itu 10 juta. Ya. Itu high achiever. Itu 2 kali penduduk Singapura ya. Iya. Oke. Itu sepertiga dari penduduk Malaysia ya. Iya. Ya. Oke. Jadi kita ini banyak stok yang cukup nih. Oh, Oke, iya. untuk berkompetisi dengan luar Iya. yang high achiever ini. Masalahnya 75% ketinggalan. Iya. Oke. Nah, ini yang tadi dibilang nih, soal setara. Betul, ya. Jadi saya mau sampaikan jangan kita hanya bicara yang ketinggalan aja. Saya ingin sampaikan ada optimisme juga loh bahwa yang high achiever jumlahnya banyak. Sehingga dengan ukuran sebesar Indonesia maka kita punya stok nih untuk bisa maju ke depan. Nah, yang 25% yang ya di sini nih kira-kira nih. Yang 25% nih. Ya. Beberapa persen di bawah kita bertiga. Ini kita yang ketinggalan maksudnya ya Pak. Yang 20% di atas. Oh, Di atas. Yes. Oke. Mudah-mudahan gurunya nggak ada yang ngeliatin. Ya. Tapi yang di atas kan kalah juga Pak nantinya Pak. Nah, sama yang orang dalam Pak. Waduh. Itu beda hal. Oh, beda ya? Beda hal. Mas tenang jangan terlalu Iya, sabar dulu, Mas. Tenang Sorry. pisang banget. Maaf. Iya, tapi ordal terus kita bahas sendiri. Oh iya. Beda pembahasan. Itu menit-menit terakhir nanti Pak. Iya. Iya. Terakhir yang keluarga, yang paman, yang ponakan itu nanti itu kita bahas berikutnya. Ya oke Pak. Nah, sekarang yang soal kesetaraan ini paling menurut saya ini salah satu yang paling mendasar Ya. di persoalan di Indonesia ini adalah soal kesetaraan kesempatan. Kita harus mengkoreksi problem ini dengan membuat semua kabupaten kota seluruh Indonesia harus menyamakan jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA kelas 3. Iya. SMK kelas 3. Ini ngomongin sekolah negeri ya Pak berarti Pak ya? Ya, negeri swasta. Oh, swasta juga. Apapun ya Oke. semuanya ya. Ya, kenapa? Iya. Kalau sekarang nih bangku SD kelas 1-nya 1000. Iya. SMP-nya jadi 700. Makin berkurang. Iya. Terus SMA-nya jadi 500. Ya dari situ aja kita udah tahu. Iya. Enggak niat nyekolahin. Iya. Dan ini bukan di Kementerian Pendidikan. Oh. Makanya saya tuh sering kali kenapa setiap kali ada urusan pendidikan tuh ke Menteri Pendidikan. Terus apa itu dong Pak yang ngurusin? Itu habis desentralisasi tanggung jawab wali kota bupati, SD SMP. SMA tanggung jawabnya gubernur. Kalau pendidikan tinggi baru tanggung jawab pemerintah pusat. Oh gitu. Iya. Keder Pak, saya Indonesia saya nggak jadi ngalah. Ya gampang begitu. Langsung cepet Bapak juga. Nggak, karena deket-deket saya aja nih Pak, rumah deket-deket saya nih teman-teman Pak. Kagak pede nyekolahin SD negeri deket rumahnya yang cuman berapa langkah, tapi malah ke swasta yang jauh. Ini Kenapa? Kenapa? Karena kita bener-bener hoi. Nah, gini deh, ini permasalahan. Ya, nanti itu soal nanti pilihnya Iya. swasta apa negeri. Beda nanti kita lihat kan pilihan orang tua ya. Ya, betul. Oke. Tapi yang penting tempatnya ada dulu. Iya, benar. Kalau nih sekarang masuk SD 5,5 juta anak. Terus yang lulus SMA 3,2 juta, sampai 3,5 juta. Berarti kira-kira 2 juta Minus plus itu, hilang di jalan. Iya. Hilang di jalan tuh apa? Mau cari pekerjaan nggak punya nggak punya ijazah SMA. Coba di Jakarta pekerjaan apa yang syaratnya Aduh, syaratnya Susah, seminim ya. itu ya, Iya. lumayan minim tuh. itu 2 juta per tahun. Iya, Kalau iya. dibiarkan 10 tahun 20 juta. Oke. Ini diberesin siapa? Ya bupati wali kota. Karena SD SMP itu ada di mana? Ada di Wali wali kota. kota. Nah, apakah nanti dia akan beri insentif kepada swasta? Misalnya swasta boleh bikin, kemudian kasih PBB-nya gratis. Tidak kena PBB, Ya, ya, kasih ya. bantuan supaya swastanya lebih banyak nih. Ya. Atau kalau negara sudah ada anggarannya, Ya. APBD-nya bikinlah negara. Ya. Jadi Sekolah negeri maksud ya. saya soal kesetaraan itu mulai dulu dengan pastikan di tiap wilayah SD, SMP, SMA jumlah bangkunya sama. SMA Itu tuh sebenarnya. SMA gubernur Pak. Masih gubernur. Masih. Oh, udah nitip ke bank dulu kemarin begitu Pak. Ya, lama lu lupa nih. SMA nih. Tapi problem ini kebetulan anak saya kan udah kelas 5 nih Pak. Dikit lagi kelas 6 udah mau cari SMP nih. Di obrolan umur-umuran orang tua tuh masalah zonasi Pak. Menurut Bapak sekarang zonasi ini udah paling pas atau gimana Pak?
sebagai orang yang paling ngerti pendidikan lah. Pasti rame itu. Ya. Emang ini mau kita potong buat FYP TikTok. Kocak Pak Anies Memang menjawab kocak. tentang zonasi.